Assalamualaikum sahabat kuliner. Caramel cake merupakan salah satu kue jadul yang banyak sekali penyukanya. Diawali dengan sukses membuat karamelnya dulu, yaitu gula yang digosongkan, warnanya jadi gelap tapi enggak pahit. Nah, dari mulai gula yang jadi karamel ini, maka kita bisa buat menjadi bolu karamel atau disebut dengan nama yang populer tuh kue sarang semut, atau kata orang Malaysia tuh apem si hitam, karena dia berlubang-lubang bersarang seperti bika Ambon, lalu teksturnya juga kenyal. Kenapa bisa demikian? Karena ada soda kue di dalamnya. Nah, persisnya seperti apa cara membuatnya? Ikuti step by stepnya. Bahannya adalah gula pasir, kemudian ada air panas. Nah, ini ada tepung terigu dan tepung maizena, lalu ada telur, kemudian ada margarin, susu kental manis, dan soda kue 2 sendok teh. Tuang gula pasir ke dalam wajan, pilih wajan yang tebal, lalu nyalakan api, biarkan sampai dia gosong. Nah, kalau sudah terlihat ada yang menjadi karamel gosong begini, baru boleh diaduk ya pelan-pelan. Kalau masih gula kayak tadi, belum boleh diaduk. Kalau dirasa sudah tidak berpasir dan semua sudah cair, baru kita tuang air panas. Jangan kaget ketika dituang dia akan bush gitu ya, mendidih ekstrim gitu, karena ini panasnya lebih dari 200 derajat, panas sekali sampai gula aja leleh. Ini sedikit dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahkan lagi airnya. Sampai habis. Kita aduk-aduk sebentar supaya gula yang menjadi gulali di bawah itu semuanya larut dan mencair. Ini di sini, ini yang seperti ini, jadi akan mencair. Kalau sudah, kita matikan kompornya. Dan karamel ini harus didinginkan terlebih dahulu ya, jadi benar-benar dingin, tidak boleh hangat. Jadi kalau misalnya dia hangat sedikit saja, itu akan membuat sodanya nanti mati, jadi tidak bersarang, bantet kuenya. Ini harus didiamkan sampai benar-benar dingin. Masukkan mentega atau margarin, campur dengan susu kental manis. Nah, untuk mendapatkan sarang yang bagus, sebaiknya tidak digunakan mixer, tapi cukup menggunakan pengocok saja. Saya pakai balon wish. Nah, kalau dipakai mixer, kue karamel jadi juga, cuman sarangnya terlalu halus, jadi malah mirip dengan bolu. Lalu kita masukkan telur satu persatu gitu ya. Ini 1/2. Aduk rata saja.
setelah campur rata seperti ini, nggak usah panik ya ketika melihat adonan yang pecah-pecah seperti ini. Nanti dia akan menyatu ketika kena panas oven. Sekarang kita masukkan tepung. Kita masukkan bertahap tepung terigu, kemudian maizena, dan jangan lupa soda kuenya juga. Ini bumbu wajib, kita ayak dulu. Nah, kalau ada yang bergerindil ini Nah, kalau semua sudah tercampur rata, sekarang giliran kita tuangi air karamel secara bertahap ya. Jadi ini sudah dingin, pastikan dia sudah dingin banget gitu. Terus kita tuang, boleh sedikit demi sedikit dulu. Semakin gelap ya warnanya, lalu kita habiskan. Jadi adonannya tuh memang cair seperti ini ya, tidak perlu disaring karena ini yang bergerindil seperti ini adalah margarin atau butter. Nanti bakalan meleleh ketika kena panas oven. Jadi cukup diaduk rata saja. Kalau perlu sedikit ditepuk-tepuk gini ya, supaya ada bubble-bubble yang akan menghasilkan sarang. Nah, kalau sudah, kita tuang ke dalam loyang yang sudah dipoles dengan margarin. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita panggang di dalam oven suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 40 sampai 1 jam gitu. 40 menit sampai 1 jam. Nah, ini yang sudah matang setelah dipanggang. Sekarang kita lihat teksturnya ya seperti apa. Ini kenyal. Oh, sarangnya bagus sekali ya. Ini jadi semuanya. Saya sobek sedikit deh biar bagus sekali. Ini sempurna sarangnya. Nah, selamat dicoba ya di rumah.
Halo, saya mau masak bihun kampung. Sudah pernah ada yang cobain resep bihun kampung saya belum? Ntar ya, kita masak bareng ya. Kita rebus bihun sampai setengah matang. Kita ambil bihunnya dan tiriskan. Kita ada 3 siung bawang merah, kita iris halus. 2 siung bawang putih, 2 buah cabai keriting, kita iris serong, 1 buah daun bawang, kita iris tipis ya. Dan setengah batang wortel, kita orak-arik telur, masukkan bawang merah, lalu bawang putih, lalu cabai keriting, wortel, daun bawang, lalu masukkan bihun yang sudah direbus, tambahkan sedikit air, garam, gula, saus tiram, sedikit kaldu bubuk, lalu aduk sampai bumbu tercampur rata. Kita tambahkan timun sebagai pelengkapnya, dan bihun kampung sudah siap. Hai, hari ini saya mau share resep yang ada di buku pertama saya, Chef at Home. Kebetulan recently banyak banget yang request video cookingnya. Saya mau membuat resep Japanese cotton cheesecake seperti ini. Oke, kita mulai ya. Panaskan susu cair, lalu masukkan cream cheese. Aduk hingga cream cheese-nya dissolve dan tercampur merata. Matikan api, angkat lalu kita dinginkan. Dalam mixing bowl, masukkan kuning telur dan gula halus. Kemudian kita mix dengan kecepatan sedang hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan cream cheese yang sudah dingin dan semua bahan tepung-tepungan. Jangan lupa diayak ya. Kemudian continue mix until it fully combine. In a new clean mixing bowl, kita masukkan semua putih telur. Kemudian kita kocok dengan kecepatan tinggi sehingga dia kaku. Kita masukkan sedikit adonan putih telur ke dalam cream cheese butter. Kemudian kita combine dengan menggunakan spatula seperti ini. Lalu masukkan seluruh adonan cream cheese ke dalam adonan telur putih. Kemudian continue fold the butter using spatula until it fully combine. Tuang adonan ke dalam loyang. Kita siapkan water bath. Lalu panggang dengan suhu
140 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam 20 menit. Yeay, sudah jadi our super soft moist cheesecake. Kemudian kita taburi dengan gula halus. Kita hias dengan whipped cream dan fresh strawberry. Udah jadi. So yummy. Our super soft Japanese soft cheesecake. Assalamualaikum, annyeong yorobun. Hari ini aku mau masak bakso aci. Resepnya aku ambil dari buku Guri-Guri Club. Buku ini bisa kalian dapatkan di toko buku Gramedia ya. Nah sekarang kita bikin adonan bakso acinya dulu. Sambil kita membuat adonan bakso aci, kita goreng dulu tahunya. Ini adonannya sudah jadi, sekarang kita bulat-bulatkan ya. Ini bakso acinya udah lagi direbus. Sekarang sambil nunggu kita bikin untuk kuahnya dulu. Nah ini bakso aci dan kuahnya sudah jadi, sekarang kita plating. Aci ala Dilekina sudah jadi. Teman-teman bisa lihat resep-resep lainnya di buku 40 resep menu sehari-hari, Guri-Guri Club, atau Makan-Makan Club. Semuanya bisa kalian dapatkan di toko buku Gramedia atau gramedia.com. Sampai jumpa di video masak-masak selanjutnya. Annyeong yorobun, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dian Nimpuno. Kali ini saya akan membagikan tips tentang pentingnya tahap pembulatan atau rounding pada adonan roti. Resep roti sobek yang saya buat ini diambil dari buku saya yang berjudul Roti Buatan Rumah Klasik dan Kekinian yang diterbitkan oleh Gramedia. Saya akan membagikan tips tentang cara membulatkan adonan yang biasa disebut dengan rounding. Membulatkan adonan ini ada 3 macam, yaitu pertama, kita ambil adonan, kita taruh di meja kerja, kemudian dengan telapak tangan kita dorong adonan dengan gerakan memutar sampai terbentuk permukaan yang halus. Yang kedua, dengan cara kita ambil adonan, kita taruh di telapak tangan kita yang satunya, dan dengan gerakan memutar kita bentuk sampai terjadi permukaan yang halus. Yang ketiga, dengan cara adonan kita lipat-lipat dengan cara seperti ini sampai permukaannya
halus. Tapi yang paling disarankan adalah cara pertama, yaitu dengan cara memutarnya di meja kerja. Dengan cara ini biasanya didapat permukaan yang lebih halus.